Pemirsa, asap rokok ternyata fungsinya luar biasa pemirsa. Ikuti terus pemirsa dari awal sampai akhir oleh Ki Ageng Rogojiwo. Seorang karyawan yang merasa punya keluhan kepala, sering migrain, sakit matanya berkunang-kunang, kemudian sering geliang dan sebagainya, itu daerah kepala. Monggo Pak Mas, kita persilahkan kita coba terapi dengan terapi asap, ya, terapi asap nanobalut. Baik, tolong Mas pegang, tekan telinganya, tapi jangan sampai bocor ya. Betul-betul dimasukkan, jangan sampai bocor. Nah, kita ambil lagi ya, ini kita, nah, kita ambil lagi asap rokoknya, ya, nah, sedot kembali, ya, pemirsa, lihat ya, ini asapnya sudah tebal sekali. Asap inilah yang akan untuk menterapi pasien yang menderita wilayah di kepala, gangguan-gangguan penyakit yang ada di kepala. Ini ya. Masukkan lagi Mas, jangan sampai bocor. Nah, ya, lagi. Saya ini untuk terapi asam nanobalut ini memang memerlukan waktu yang lama ya, karena setiap kali kita menterapi itu akan kita hisap asapnya. Ini ya. Gantian telinga sebelah sini. Sebut dengan asap ya. Dan lagi. Nah, mungkin keluhan di wilayah dekat sini ada Mas, punya keluhan apa? Ya, coba sebut nanti apa? Ya. Gangguan lambung ya saudara kan? Yeah. Untuk gangguan lambung, nah, itu juga bisa kita terapi dengan nanobalut ini, asap ini. Ya, gitu. Nah, kemudian kita tempelkan, ya, tempelkan di daerah mana yang pasien itu menderita mengalami keluhan-keluhan. Nah, di situ ya. Ya. Ini kita masukkan asap nanobalut ini ke poli-poli ya. Enggak ada yang bocor ya? Enggak ya. Lagi sekali lagi. Ada yang bocor ya, berarti masuk semua ini asap nanobalutnya. Dia akan mengobati keluhan-keluhan yang ada di lambung. Sakit sendi, kepala, segala macam penyakit. Hidung ya, selama ini. Nah, dengan metode nanobalut ini juga bisa untuk membantu, atau dihabisin bisa
Amin. Ya. Antigen. Virus. Ya. Haus. Iya. Mantap. Makanya ada keluhan di sendi-sendi Nah, sebelah mana? Nah. Boyok harus saya. Oh, boyok. Oh, ya, boleh, Boyok. Nah, pemirsa, ini pasien kita nih banyak sekali nih keluhannya nih. Ya boyok lah, lambung lah, komplikasi. Tapi nggak usah khawatir, insya Allah melalui terapi nanobalut ini bisa sembuh. Iya, bagus. Jangan sampai bocor supaya betul-betul masuk lewat pori-pori. Baik, ini Bapak ini habis selesai terapi tadi. Gimana Pak perasaannya Pak? Ya ada perubahan Pak. Gitu ya? Setelah terapi menggunakan nanobalut, menggunakan asap nanobalut melalui rokok CK itu, rokok herbal CK itu ternyata memang ada perubahan ya, karena memang bahan-bahannya semua terbuat dari herbal. Tadi saya lihat kok ada di boyoknya barang gimana Pak? Ya tadi kemungkinan saya mungkin ada yang salah terjepit, kalau enggak itu, atau mungkin asam urat, saya belum ngecek. Cuma sebelumnya pernah saya pijatkan tapi tidak ada perubahan, belum ada perubahan. Kemudian saya terapi sendiri, kemudian hari ini kebetulan ada Abah Sungkono yang menerapi menggunakan terapi asap nanobalut. Saya mencoba ke sini. Untuk yang di kuping tadi gimana Pak perasaan itu? Di telinga ya biasa, tidak ada, enak lah pokoknya. Ya, ya. Artinya enggak. Mungkin orang khawatir ya bahwa dimasuki asap dengan beberapa kali suntikan menggunakan asap nanobalut, tapi tidak ada apa-apa, malah gitu ya. kelihatan enak. Mungkin di kepala, di dalam ini ya. Gitu ya. Di mata, migrain atau mungkin pusing-pusing itu juga ada perubahannya terhadap apa yang ada di kepala. Dengan adanya terapi asam nanobalut ini mengurangi rasa sakit dan ada perubahan yang jelas yang saya rasakan ada. Terima kasih Pak keterangannya Pak. Ya, terima kasih. Selamat siang Selamat siang. Abah Sungkono. Selamat siang kembali. Tadi kan saya ngikuti Pak Taufik tadi ya, di pinggangnya, kemudian di kupingnya, itu yang disuntikan itu apa sih? Baiklah pemirsa yang kami hormati, kami cintai, ya, semoga kita semuanya di situasi pandemi kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, bebas dari pandemi. Amin. Pada siang hari ini saya ingin memberikan suatu info tentang adanya pengobatan tradisional yang sangat efektif dan sangat luar biasa hasilnya. Dan itu yang biasa kita sebut dengan namanya terapi asap nanobalut. Ya. Seperti kita saksikan tadi, saudara kita Taufik itu menderita keluhan di kepala, ya, sering pusing-pusing, mungkin karena apa nggak tahu, sering pusing gitu kepalanya, ya, bahkan pinggangnya, lambungnya, ya. Nah, kita terapi dengan asap nanobalut. Nah, asap yang kita masukkan ke dalam tubuh si pasien itu adalah berasal dari asap rokok yang mengandung herbal. Ya, jadi nggak sembarang rokok, ya. Tidak sembarang rokok yang bisa untuk menterapi. Jadi khusus rokok yang mengandung herbal. Ya, kita sudah tahu semua ya tentang terapi herbal. Namun kali ini yang akan kita sampaikan adalah terapi herbal tapi melalui asapnya ya, asapnya. Nah, baiklah. Nanti akan kita saksikan bersama ya, di mana terapi asap nanobalut ini sudah dilakukan oleh seorang dokter di Malang kalau nggak salah. Nanti videonya akan kita saksikan bersama. Dokter Saraswati, dia seorang dokter. Kemudian yang menjadi percobaan pertama kali adalah suaminya sendiri juga seorang dokter menderita asam urat. Kalau kita lihat di video itu menderita asam urat, kemudian dia terapi dengan metode asap nanobalut ini. Alhamdulillah.
bergerak di bidang produsen rokok rempah-rempah atau kretek rempah-rempah. Kami lebih mengkonsentrasikan produk kretek dengan basic bahannya rempah-rempah. Seperti itu. Bahan bakunya tetap tembakau asli dan cengkeh asli yang kita ramu menggunakan perasa, bukan perasa, tapi sebagai untuk menambah rasa supaya nikmat dan berkhasiat, kita menggunakan beberapa bahan, yaitu ekstrak rempah-rempah. Dari bisa diperlihatkan ini ya, ada 12 macam rempah-rempah yang kami pergunakan di sini. Ada cengkeh, kemudian jahe, ini ketumbar, kemudian ini ada kunir, kayu manis, ini jinten hitam, ya. Kemudian ada juga lada hitam, kemudian ada kencur, dan semuanya ini kita ramu, kita ambil ekstraknya. Ekstrak itu adalah sarinya, yang kemudian kita blend dengan tembakau yang berkualitas, akhirnya menjadikan sebuah rokok atau kretek yang berbeda dengan yang lain. Nah, merokok atau mengkretek ya kalau kami istilahkan itu sebenarnya sudah menjadi budaya bagi Indonesia, sudah menjadi kebiasaan, itu sangat lekat. Nah, kami melihat selama ini ada beberapa pengertian yang sebenarnya bukan salah, tapi kurang benar terhadap masyarakat, bahwa sebenarnya rokok itu tidak membunuhmu. Kalau selama ini slogan-slogannya adalah rokok membunuhmu, tapi sebenarnya bukan salah rokoknya, bukan salah perokoknya. Kita bagaimana mencari sebuah solusi agar budaya itu tetap ada, tapi dengan produk yang bermanfaat. Nah, kami dari perusahaan Indokretek membuat sebuah langkah baik ya, mudah-mudahan ini ya, dengan mengganti produk rokok yang beredar di masyarakat saat ini. Ada sausnya adalah dari kimia, dari bahan kimia, kami menggantinya dengan ekstrak rempah-rempah seperti itu. Kita juga mengkombin, rempah itu adalah produk asli bangsa kita, kan seperti itu. Dengan kita mengkonsumsi rempah-rempah, tanpa kita gunakan di dalam rokok pun, dengan keseharian kita minum jamu itu kan juga dari rempah-rempah. Ramuan-ramuan apapun yang menyehatkan itu dari rempah-rempah. Nah, dengan kita mengkonsumsi rokok ini yang dengan basic atau bahannya rempah-rempah, akhirnya berimbas atau berefek positif bagi tubuh. Jadi akan menjadi efek terapi, akan memperbaiki metabolisme tubuh. Sama saja kita adalah mengkonsumsi rempah-rempah, Pak. Sepertinya begitu, bahwa rokok itu anggapan bahwa rokok itu membunuhmu, rokok itu mengakibatkan begini-begini. Sekarang kita lihat apakah bahannya. Nah, kalau bahannya adalah bahan-bahan yang bermanfaat seperti ini, yang akhirnya berbanding terbalik dengan rokok-rokok kimia yang lain, yang akhirnya menyehatkan, apakah benar slogan-slogan rokok itu membunuhmu? Kan itu yang harusnya kita pahamkan kepada masyarakat. Dan itu memang butuh perjuangan. Saya bukan merokok, saya bukan perokok. Akhirnya istilahnya saya terapi asap. Dengan memang saya hisap seperti orang merokok, karena saya mengambil manfaat asapnya. Asap dimana adalah asap dari bahan-bahan rempah tersebut. Dan akhirnya berefek positif bagi saya. Secara stamina saya sembuh, stamina saya bagus, dan saya juga mempunyai sedikit gangguan pada pernafasan saya. Saya punya asma. Ternyata saya dengan mengkonsumsi rokok ini, mengkonsumsi kretek ini, saya sudah terlepas dari yang namanya obat-obat kimia penanggulangan asma itu. Seperti itu ya. Nah, rokok yang bermanfaat itu adalah rokok-rokok yang bahannya akhirnya aman dikonsumsi oleh tubuh, baik perokoknya, dan aman untuk dirasakan oleh sekitar. Selama ini kan perokok pasif banyak yang beranggapan bahwa perokok pasif jauh lebih berbahaya daripada perokok aktif. Karena memang si perokok pasif belum terbiasa, belum beradaptasi tubuhnya dengan ini. Tapi kalau dengan kita merokok rokok kretek rempah, di mana bahannya adalah rempah-rempah, itu berefek positif. Dan itu ada produknya. Seperti itu. Tembakau memiliki banyak manfaat, selain untuk rokok dan cerutu. Profesor Sutiman bersama Dr. Greta Zahar dan Dr. Saraswati MPSI mendirikan lembaga penelitian dan peluruhan radikal bebas di Malang. Lembaga ini meneliti bagaimana asap yang dihasilkan rokok bisa bermanfaat bagi kesehatan.
Metode yang kita saksikan ini tampak tidak lazim dan bahkan cenderung kontroversial. Akan tetapi, metode yang disebut dengan terapi nanobalur telah melalui riset dan penelitian yang mendalam, sehingga banyak relawan yang ikut dalam terapi ini merasakan manfaatnya. Ya, jadi balur ini ada beberapa tahapan. Salah satunya adalah kita memberikan partikel asap rokok yang fungsinya untuk memecah radikal bebas. Jadi kalau kita tiupkan pada telinga, ini memang lebih banyak ke arah daerah kepala. Sehingga kalau kita menggunakan alat aurametri itu bisa kelihatan bahwa memang partikel asap itu akan masuk ke dalam otak dia, gitu ya. Sehingga termasuk untuk mereka yang migrain, yang vertigo, bahkan yang stroke pun akan bisa memecah radikal bebas, di mana plak-plak yang ada di pembuluh darah itu bisa terpecahkan dalam ukuran partikel nano. Salah satu relawan yang merasakan manfaat metode nanobalur ini adalah suami dari Dr. Saraswati sendiri, yaitu Dr. Subagio, spesialis bedah jantung, paru, dan pembuluh darah, dan juga Ketua IDI Malang Raya periode 2010-2013. Pada tahun 2006, Dr. Subagio didiagnosis terkena kanker kelenjar limfa. Setelah menjalani proses kemoterapi yang begitu menyiksa, Dr. Subagio berdiskusi panjang dengan Profesor Sutiman dan Dr. Greta Zahar. Dan beliau mencoba menjalani proses nanobalur. Hingga kini setelah lebih dari 7 tahun semenjak diagnosis kankernya, kesehatannya terus membaik. Benjolan di bawah rahang tidak lagi muncul. Pengalaman sembuh dari kanker ini juga disampaikan pada sidang Judicial Review RPP Tembakau di Mahkamah Konstitusi pada tanggal 8 Februari 2011. Demikian sekilas berbagai potensi diversifikasi tembakau yang positif. Tembakau yang selama ini kita kenal sebagai pembunuh yang ditakuti, ternyata memiliki sisi baik yang kegunaannya sangat bermanfaat bagi kehidupan umat manusia, tetapi melaksanakan amanah kemanusiaan yang universal.